Bab 92 Kericuhan Rumah Tangga 1. Elvano terus memandang wajah istrinya yang tengah menikmati makanan yang dipesan olehnya tadi. Pelan-pelan makannya, ucap Elvano membersihkan sudut bibir Raina yang kotor akibat makanan yang dia makan. Hehe, sayang, aku harus memberikan 3 biji kadal air ini makan jadi begini. Ucapnya terkekeh melihat wajah suaminya. Makanlah dengan tenang. Lagi pula tidak ada yang akan mengambil makananmu. Hehehe, iya bos. Jawab Raina dengan polosnya. Di ruang direktur utama, kini Lilian menatap sinis ke arah Hendra. Mengapa kau menatapku seperti itu? Seharusnya aku yang marah. Cetus Hendra. Diam! Kau membuatku malu, Pak Tua. Lihat, kau membuat semua orang tadi menatapku, kesal Lilian. Biarin, lagi pula biar mereka tahu kau siapa, dan tidak ada satupun pria yang boleh mendekatimu. Hei, mengapa kau jadi mengaturku sampai seperti itu? Belum saja menjadi suamiku, kau sudah melarangku seperti itu. Aku sudah memutuskan sejak kau menciumku, aku takkan membiarkan pria manapun menyentuhmu, selain aku. Ujar Hendra dengan memandang wajah cantik Lilian. Kau gila ya? Dasar pedofil. Pergi sana. Dasar pria tua posesif. Gerutu Lilian. Kau yang memulai duluan, Lilian. Bagaimana bisa kau mendekati pria lain di kantor tempat calon suamimu bekerja? Hei bekicot tua, aku tidak mendekatinya, aku hanya memintanya membuatkan aku kopi dan aku sangat haus. Ucap Lilian dengan sinis. Aku sudah memintamu untuk meminta pada Yos, dia yang akan meminta karyawan OB itu memberikan padamu. Sinis Hendra. Kau menyuruhku meminta bantuan kutilang itu, Nu. Lagi pula siapa aku? Aku bukan Nyonya Raina. Kau menanyakan siapa dirimu? Kau akan menjadi istriku. Ucap Hendra kini menarik pinggang ramping Lilian. Apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku. Ucap Lilian kembali gugup. Katakan padaku, apa kau hanya ingin mempermainkan perasaanku, Nona Lilian George? Ucap Hendra serius. Pertanyaan apa ini, Pak Tua? Ucap Lilian gugup. Katakan padaku, apa ini bagian dari rencanamu, Lilian? Aku sudah mengatakannya padamu, jika kau berniat menyakiti keluarga Beethoven, pergilah menjauh dari sekarang sebelum Tuan Elvano menangkapmu, dan saat itu aku tidak bisa menolongmu. Dan jika kau tidak ingin melakukan apapun untuk menyakiti keluarga ini, maka berdirilah di sampingku, aku akan menjagamu dari orang-orang itu. Ucap Hendra serius. Lilian yang menatap wajah Hendra dengan mendongak ke atas, sambil berjinjit Lilian mengalungkan tangannya ke leher sang asisten plus direktur utama Beethoven. Mengapa kau cerewet sekali, Pak Tua? Kau selalu berbicara tanpa henti. Kau tahu kau membuatku semakin sulit. Jangan membuatku menjadi orang yang jahat. Jika aku mau menyelakai keluarga ini, seharusnya aku sudah melakukannya setiap kali ada kesempatan. Ucap Lilian. Sedangkan Hendra hanya memperhatikan bibir Pink yang terus berbicara itu. Saat bibir itu mulai merapat, tiba-tiba pintu ruangan itu dibuka oleh seseorang. Tui! Ucap Raina yang terdiam kala melihat Hendra yang hendak mencium bibir Lilian. Mendengar pintu dibuka paksa membuat Hendra dan Lilian terkejut. Untung saja Hendra tak melepaskan pelukannya pada pinggang ramping Lilian. Kalian! Wow, kalian belum menikah udah main cium-cium aja. Kemari kau tuyul kecil. Dasar bekicot mesum. Teriak Raina memarahi Hendra. Sedangkan Hendra tidak bisa menjawab apapun yang dikatakan sang nyonya besar. Menatap bosnya berharap ditolong, yang ada Elvano tersenyum meledek si bekicot tua itu. Aku saja baru menciumnya setelah menikah. Lihat kalian, kalau mau enak-enak nikah. Teriak Raina seperti orang tua yang memarahi anak-anaknya. Nyonya lupa, saat membantu Tuan dari Talita dan Tuan Matthew, sebelum menikah Nyonya juga mencium Tuan tiba-tiba. Balas Hendra. Nyonya pikir aku lupa ah. Lihat Tuan saja tertawa. Ucap Hendra menjawab sang nyonya. Itu beda cerita.
Ucap Raina kini tak tahu menjawab apa yang dituduhkan oleh Hendra, karena apa yang dikatakan oleh Hendra betul adanya. Mengingat kisah Raina, Lelian teringat saat dia juga pertama kali mencium Hendra. Ya sudah, ayo pulang, aku ingin menikmati tempat tidurku. Ucap Raina kepada Matthew. Dan jangan lupa, bahwa tuyul kecil ini membeli seluruh peralatan dan kebutuhannya di mansion. Dia akan tinggal di mansion dengan syarat kau tak boleh memasuki kamarnya sebelum kalian menikah. Ucap Raina sinis. Tetapi Nyonya, kau tak bisa memisahkanku dari tuyul kecilku. Aku tak suka dibantah, teriak Raina kini melenggang pergi sambil menggenggam tangan suaminya. Melihat itu Hendra tak kuasa menahan umpatannya. Teriak Hendra kini memenuhi ruangannya. Ayolah, mengapa kau frustasi itu? Lagi pula yang dikatakan Nyonya Raina benar adanya. Ayo pulang, apa kau tidak takut dengan Tuan Elvano? Ucap Lelian menarik tangan Hendra. Argi punya bos gila kayak mereka, aku bisa mati muda ya Tuhan, pekik Hendra kini pasrah ditarik sang tuyul kecil. Kini mereka melangkah menuju basement bawah, melewati tempat di mana pegawai resepsionis tadi menganggapnya dengan rendah. Raina dengan sengaja memeluk tubuh suaminya. Ada apa sayang? Kau lelah? Ucap Elvano panik karena istrinya tiba-tiba memeluknya. Hi, perutnya berat. Renyek Raina. Kemarilah biar aku gendong, ucap Elvano langsung menggendong tubuh istrinya. Tetapi ini tidak sakit. Hendra, mobil. Ucap Elvano kini dengan tegas. Melihat resepsionis itu menatapnya, Raina balik menatap sinis resepsionis itu. Sambil menjulurkan lidahnya, mengatakan bahwa dialah pemenangnya sejak dia dianggap rendah tadi. Tak berani melawan karena masih ingin bekerja di Beethoven Group. Kini mereka sudah berada di dalam mobil yang Raina bawa tadi, Rolls-Royce Ghost. Hendra membawa mobil itu menuju mansion. Hendra, putar arah. Bawa ke tempat patua itu, ada hal yang ingin kutanyakan padanya. Ucap Elvano kepada Hendra. Kita mau kemana sayang? Ucap Raina kepada suaminya. Bertemu kakek lampir. Ucap Elvano datar. Ada apa? Ada masalah? Ucap Raina kepada suaminya. Aku hanya ingin menanyakan tujuannya berpura-pura baik, ucapnya kepada istrinya. Sayang, sudah aku katakan jangan menilai kakek lampir dari kesalahannya saja. Jika kau salah menilainya dan semua terlambat, kau akan menyesal. Jadi kali ini dengarkan istrimu ini. Ucap Raina kepada Elvano. Iya baik Nyonya. Ucap Elvano memeluk tubuh istrinya itu. Kini kendaraan mereka sedang menuju rumah sakit di mana Matthew kini dirawat dengan dokter yang dikirim oleh Belva. Berapapun harganya bagi Matthew bukanlah hal yang sulit. Asalkan dia bisa kembali seperti dulu dan membuktikan kepada putranya mengenai salah paham yang mereka hadapi sampai membuat Elvano membenci dirinya. Kini mereka memasuki koridor rumah sakit besar itu. Melangkah menuju ruangan di mana Matthew berada. Ditemani oleh istrinya, tangan Elvano tak lepas dari wanita yang membuatnya sekarang berwarna. Raina tahu, suaminya kini tengah mengkhawatirkan kakek tua itu, karena Raina mendengar sendiri pembicaraan antara Hendra dan Elvano saat ruangan kerja suaminya. Seharusnya kau bersyukur sayang, dadimu begitu menyayangimu. Meskipun dia pernah membuatmu kecewa, setidaknya dia kembali untuk berusaha membuatmu menerimanya. Guman Raina dalam hati. Sampailah di ruangan yang dituju para pengawal yang melihat kedatangan Elvano langsung memberi hormat. Hendra juga menempatkan beberapa pengawalnya untuk mengawasi keadaan kakek lampir itu. Seperti biasa Raina punya banyak tingkah yang membuat orang geleng-geleng kepala. Membuka pintu kamar itu dan berteriak dengan kehebohannya. Espia dia aimbacki kakek lampir, ucap Raina terkejut kala ketika dia mengatakan itu melihat sosok yang pernah mengisi hari-harinya. Nak, kau datang lagi? Ucap Matthew dengan sangat lembut kala melihat Raina. Kak Z, ucapnya mendadak suaranya menjadi pelan.
Zack yang mendengar suara teriakan itu, dia menoleh ke arah sumber suara. Dia menatap wajah yang selama ini masih saja dia rindukan. Cinta pertamanya yang kini sudah menjadi milik orang lain, bahkan sebentar lagi wanita itu akan memiliki anak hasil buah cinta mereka. Raina. Cicit Zai menatap wajah cantik itu. Elvano yang melihat keberadaan Zai, dengan cepat dia menarik pinggang istrinya agar mendekat ke arahnya. Raina yang menyadari ekspresi suaminya yang berubah karena melihat keberadaan Zai, Raina tahu suaminya sangat posesif apapun mengenai dirinya. Hendra dan Lilian ikut masuk ke ruangan itu. Sama terkejutnya dengan Elvano, Hendra kaget kala melihat Cecilia bersama dengan Zai. Mempas sebentar lagi akan ada kebakaran di sini, bisik Hendra kepada Lilian. Maksudnya? Ucap Lilian kepada Hendra. Pria yang bersama wanita itu, dia adalah cinta pertama Nyonya sekaligus sahabat mulai dari kecil Nyonya. Ucap Hendra kepada Lilian. What? Gila ah? Nyonya dikelilingi pria tampan, tinggi dan memang perfect. Ucap Lilian kagum dengan ketampanan Zai. Mendengar itu Hendra dan Elvano menatap tajam ke arah Lilian. Membuat Lilian tak berani menatap dua pria itu. Padahal yang aku bilang benar, pria itu sangat tampan. Gumannya dalam hati. Sayang kalian saling mengenal? Ucap Cecilia kepada Zai. Sayang? Ucap Raina kaget. Mendengar istrinya terkejut karena panggilan Cecilia membuat Elvano menatap istrinya dengan pandangan kesal. Jelas kenal orang sahabat kecil, cetus Hendra spontan dan membuat Cecilia terkejut. Sahabat maksudnya, wanita yang kau maksud selama ini dia? Ucap Cecilia kepada kekasihnya yang baru genap 1 minggu. Tak ada jawaban dari Zai, membuat Cecilia mengerti, dia menarik lengan kekar itu untuk bersembunyi di belakang tubuhnya. Meskipun Cecilia tahu jika tubuhnya tak bisa menutupi tubuh kekasihnya. Mengapa kau menatap kekasihku, hei? Teriak Cecilia kepada Raina. Kau bilang apa? Istriku menatap kekasihmu, seharusnya mata suamimu itu yang berhenti menatap istriku. Ucap Elvano kepada Cecilia. Cecilia melirik ke arah kekasihnya, memang benar pria itu menatap Raina. Sama hal dengan Elvano, memang benar Raina menatap Zai. Sehingga Elvano langsung menutup mata istrinya. Mata ini hanya boleh menatapku, ucap Elvano yang mulai terbakar cemburu. Sayang, kekasihmu di sini. Rengek Cecilia kepada Zai, membuat Zai sadar dan langsung menatap kekasihnya. Lilian mendengar ucapan Tuan Elvano yang mengatakan mata Raina hanya boleh menatapnya, sungguh pribadi yang sama dengan bekicot tua itu. Pria aneh, guman Lilian pelan namun Hendra mendengarnya. Siapa? Ucap Hendra menjawab gumanan Lilian. Kau! Sinis Lilian. Hei, kau masih saja marah, seharusnya aku yang marah. Ucap Hendra. Diamlah, kau ingin menambah keributan di sini? Ucap Lilian sinis. Mengapa kau ke sini? Ucap Elvano kini kepada Cecilia namun tangannya terus menutup mata Raina. Habi, aku tidak bisa melihat apapun. Bisik Raina kepada suaminya. Biar, tidak ada yang perlu kau lihat. Balas Elvano kepada Raina. Aku ingin melihat paman, dan kau untuk apa kau ke sini? Bukankah kau tidak suka melihat paman? Ucap Cecilia dengan sinis. Bukan urusanmu, ucap Elvano datar. Memang bukan urusanku, lagi pula aku banyak kerjaan, untuk apa aku mengurusimu? Cetus Cecilia. Dasar, gadis cengeng. Ketus Elvano. Hei, kau sadar, dasar pria pemaksa. Balas Cecilia. Biarin pemaksa daripada cengeng. Balas Elvano sinis. Daripada pemaksa terus bodoh. Cetus Cecilia. Raina, mengapa kau mau menikahi pria pemaksa ini? Ucap Cecilia kepada Raina. Zai,
Mengapa kau mau kepada wanita cengeng ini? Lihatlah, dia hanya tahu menangis. Ucap Elvano tak mau kalah. Matthew yang melihat itu sadar bahwa perdebatan putranya dengan putri sahabatnya itu akan berlangsung lama jika keduanya tidak dilerai. Zay, bawa Cecilia pergi, nak. Mereka akan terus berdebat jika tidak dipisahkan. Ujar Matthew kepada Zay. Mendengar itu, Zay dengan terpaksa menggendong tubuh kekasihnya itu. Sayang, ayo pergi, biarkan keluarga mereka kumpul. Ucap Zay menggendong tubuh Cecilia seperti membawa karung beras. Nomor, biar dia tahu. Elvano, katakan pada istrimu sebentar lagi dia akan menjadi ibu, jangan pernah berharap untuk kembali kepada kekasihku. Teriak Cecilia. Dasar wanita cengeng, seharusnya kau yang mengatakan pada kekasihmu itu, jangan pernah mengganggu istri orang. Teriak Elvano tak ingin kalah dengan Cecilia. Sayang, turunkan aku. Pekik Cecilia. Ayo pergi, aku lapar. Ucap Zay kini membawa tubuh kekasihnya itu. Paman Matthew, katakan pada putra gilamu itu, aku tak akan kalah berdebat dengannya. Teriak Cecilia Cheng seperti biasa saat mereka kecil. Memang Cecilia selalu tak ingin kalah berdebat dengan Elvano. Dasar wanita cengeng! Teriak Elvano. Habis sudah, mereka sudah pergi. Ucap Raina kepada suaminya. Elvano lirik istrinya itu dengan cepat, mengalihkan pandangannya. Elvano merasa kesal dengan Raina yang masih saja memandang Zay dengan begitu intens. Entah itu hanya pandangan biasa atau memang sang kadal air cemburu tidak jelas. Setelah ini mention akan penuh teriakan mereka. Sayang, ucap Hendra kini dengan malas sambil menyenderkan kepalanya ke kepala Lilian. Next Town. Bab 93, Kericuan Rumah Tangga 2. Hendra menatap raut wajah kesal dari tuannya. Melihat tuannya kesal maka akan menjadi kesusahan bagi Hendra, belum ditambah nyonyanya yang juga selalu menyalahkannya. Kini Elvano menatap Matthew. Kau kemari, nak. Ucap Matthew kepada Elvano. Dia tatap wajah putranya yang tengah memperhatikan dirinya. Katakan, ini permainan keberapa yang kau buat? Sinisnya kepada Matthew. Sedangkan Matthew hanya diam tak menjawab apa yang dikatakan oleh Elvano. Dengarkan aku, Pak Tua, sialan! Kau ada dalam pengawasanku. Jika aku tahu ini semua rencanamu maka aku sendiri yang akan menghabisinya, Manu. Cetus Elvano kini menatap tajam ke arah Matthew. Hendra! Ucap Elvano tegas kepada asisten pribadinya itu. Ya, Tuan? Kembali ke mansion, ucap Elvano kini melangkah meninggalkan ruangan itu, sedangkan Raina bingung apa yang terjadi dengan suaminya itu. Habi! Teriak Raina, namun Elvano tidak menjawabnya, hanya saja Elvano memperlambat gerakan langkah kakinya, agar tidak terlalu jauh dari monyet kecilnya. Hendra, ada apa dengannya? Tanya Raina kepada asisten suaminya itu. Mana tahu saya, Nyonya, coba Anda pikir sendiri. Ucap Hendra ikut meninggalkan Raina dan Lilian. Raina bingung juga dengan tingkah asisten pribadi suaminya itu. Ada apa dengan mereka berdua? Tanya Raina kembali kepada Lilian. Lilian hanya menggelengkan kepalanya kepada Raina, mengatakan kalau dirinya juga tidak mengerti. Baiklah kakek lampir, aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik, dan beristirahatlah agar kakimu kembali normal. Ucapnya kini melangkah mengikuti kaki suaminya. Sayang, tunggu. Panggil Raina kepada suaminya. Elvano terhenti di menunggu istrinya yang jauh dari posisi dia berdiri, namun Elvano masih tetap diam tanpa ekspresi apapun. Sampailah Raina berdiri di samping suaminya, dia tatap intens wajah Elvano, wajah kesal yang sudah sangat Raina ketahui. Hanya saja Raina bingung suaminya kesal karena apa. Raina raih lengan suaminya dan dia gandeng. Sampai pada mobil pun Elvano masih diam saja tak seperti biasanya. Sedangkan Hendra kini memikirkan apa saja hal yang akan terjadi ketika kedua bosnya bertengkar tanpa henti.
Sesampainya di mansion, Raina masih memantau kelakuan suaminya yang mendadak cuek kepadanya. Habi, ada apa? Mengapa kau mendiamkanku? Teriak Raina memenuhi ruangan besar mansion utama mereka. Jika sudah terdengar suara seperti itu, seluruh pengawal dan karyawan tahu akan ada terjadi kericuhan besar di mansion itu. Oh, tidak bisa-bisa gendang telingaku rusak setelah ini, ucap Eli kepada Gena yang baru saja selesai membersihkan kamar Raina dan Elvano. Melihat wajah kesal Elvano seperti itu, semua orang tahu jika Tuan dan Nyonya mereka akan berteriak-teriak di mansion besar itu. Tak berselang beberapa lama, muncullah sosok pemeran utama yang tak pernah mau kalah. Kadal air itu di dalam? Cetus Raina kepada Gena dan Eli yang berdiri di depan pintu kamar Raina dan Elvano. Iya, Nyonya, ucap Eli mencoba tenang. Kalian bawakan aku air mineral dingin, aku haus sekali, ucap Raina kepada kedua pelayan pribadinya, dan setelah itu dia masuk ke kamar besar milik mereka. Namun Raina tak menemukan sosok yang dia cari. Mendengar suara percikan air dari kamar mandi, Raina dengan santai duduk di ranjang besar milik mereka sambil menunggu biang permasalahan mereka. Elvano keluar dengan menggunakan boxer ketatnya, melangkah menuju meja rias milik istrinya itu. Dia mengambil P3K untuk membalut lukanya lagi. Habi, panggil Raina dengan lembut, berharap suaminya menjawab panggilannya, namun masih saja Elvano mengabaikan Raina. Gabriela Elvea Eno Beethoven. Apa kau tuliha? Sudah 3 kali aku memanggilmu, tapi kau sedari tadi kau MENGABEKNKUKDALLLIRRR. Teriak Raina memenuhi kamar mereka. Bagaikan anak kecil, Elvano masih mengabaikan istrinya. Dia memakai celana dan pakaian tidurnya dan melangkah menuju ruang kerjanya dan meninggalkan Raina. Melihat Elvano seperti itu, Raina semakin kesal. Wajahnya memerah seperti tomat ingin menghabisi suaminya yang mendadak mendiaminya. Hei Kadal, kau ingin kemana? Teriak Raina. Kini dia langsung turun dari ranjang mereka mengikuti pergerakan suaminya. Di ruang makan, kini Elvano melangkah menuju lemari pendingin untuk mengambil sesuatu untuk dia minum. Di ruangan itu ada Lilian dan Hendra yang sedang menikmati makan malam. Bisa-bisanya kalian duluan makan. Di sini bosnya siapa, aku atau kalian? Ucap Elvano untuk pertama kalinya. Sedari dulu Elvano tak pernah melarang apapun dilakukan tentang makanan untuk Hendra dan semua. Selama semua yang dilakukan di mansion itu tidak menyakiti Raina, dan kelalaian lainnya bagi Elvano bukanlah hal yang harus dipermasalahkan, terlebih lagi semenjak kedatangan Raina beberapa peraturan berubah termasuk dengan stok makanan akan melimpah, dan siapapun yang makannya tidak masalah selama kulkas kejayaan Raina tetap terisi penuh dan aman, terkendali. Kami hanya makan Tuan, dan itu seperti biasa, ucap Hendra kepada Elvano. Oh, sekarang berani menjawab? Kau tahu aku sedang sangat kesal, jadi tutup mulutmu, teriak Elvano. Kau mengerti? Gertaknya, namun dari Hendra tidak ada jawaban. Kau mengerti? Ucap Elvano sekali lagi kepada Hendra, tapi Hendra diam. Bagaimana dia mau menjawab? Bukannya kau menyuruh dia menutup mulut? Ucap Raina kini kepada Elvano. Nah, betul itu Nyonya, ucap Hendra kemudian menutup mulutnya. Lilian, katakan pada monyet itu dia tak perlu ikut campur, ucap Elvano. Wah, gak benar nih. Berani-beraninya dia memakai Lilian untuk berbicara denganku, geram Raina. Hendra, katakan pada kadal air itu, setan apa yang merasukinya? Mengapa dia mengabaikanku? Ucap Raina kepada Hendra. Lilian, katakan padanya, biar matanya dipakai melihat zigzag entah siapapun itu, katakan biar matanya untuk pria lain. Ketus Elvano kepada Lilian. Oh, jadi karena itu. Hendra, katakan padanya, selama mata masih berfungsi sebaiknya digunakan untuk melihat yang indah-indah, ucap Raina kepada Hendra. Yes, Nyonya, aku setuju denganmu, teriak Lilian.
Jelas aksi itu langsung membuat Elvano dan Hendra melotot melihat dua wanita mereka. Nah, kalian dengar itu, tuyul kecil ini saja setuju. Tos dulu besti. Ucap Raina mengulurkan tangannya untuk bertos ria dengan Lilian. Mulai, sekarang kau adalah temanku dan kita akan melihat yang indah-indah besti. Ucap Raina kepada Lilian. Apalagi kotak-kotak indah di tubuh yang indah-indah Ucap Lilian menjawab Raina. Yuhu, keras-keras gimana gitu Pekik Raina tersenyum-senyum menjijikan di mata Elvano dan Hendra. Hendra, katakan pada calon istrimu itu, agar menyampaikan kepada bestinya, mulai sekarang sampai seterusnya dia tak boleh keluar mansion. Bahkan jika dia ingin keluar biar dia menggunakan kacamata hitam agar matanya tidak digunakan untuk melihat orang lain selain suaminya. Ucap Elvano kepada Hendra. Tuan, katakan pada istri tengilmu itu agar menyampaikan kepada tuyul kecil itu. Dia tak boleh memberikan senyumannya dan tawanya untuk pria lain, bagaimanapun tawa dan senyuman itu hanya untukku. Ucap Hendra kini kesal. Mendengar dua ocehan pria tampan yang kini menatap kesal ke arah para wanitanya membuat Raina dan Lilian merasa kesal, semua yang dilarang hanyalah hal biasa. Hei kalian berdua! Apa kalian gila? Mata dan senyuman saja kalian perkarakan? Kalian pikir kami patung? Tak bisa melihat bahkan tersenyum dasar pria aneh. Ucap Raina kepada Elvano dan Hendra. Awah! Ketus Elvano kini pergi meninggalkan ruang makan itu. Dan kau Lilian, masalah kita belum selesai. Ucap Hendra juga kini meninggalkan ruangan itu. Raina dan Lilian saling tatap. Gabriele Elvea Beethoven. Kemari kau berani-beraninya kau mengabaikanku. Gendong aku sekarang atau aku akan meminta pengawal yang menggendongku. Ucap Raina kini dengan keras membuat seluruh pengawal menatap nanar ke arah Raina. Mendadak para pengawal mundur berniat menjauhi Raina. Elvano yang mendengar itu, langsung menatap tajam ke arah seluruh pengawalnya. Siapapun yang berani menggendongmu, akan kupatahkan kedua tangannya. Ucap Elvano dengan wajah devilnya. Ya udah kalau begitu gendong. Rengek Raina. Ya hanya Raina yang tidak takut dengan tatapan Elvano. Seketika Elvano luluh, namun dia masih diam dengan cepat dia menggendong tubuh istrinya itu. Lihat Lilian, jika Hendra mencintaimu dia akan melakukan apapun untukmu sekalipun dia marah padamu. Ucap Raina menyindir Hendra. Mendengar sindiran untuknya Lilian menatap Hendra, berharap dia menemukan jawaban. Meskipun keduanya belum tahu bagaimana perasaan satu sama lain. Mencoba mengabaikan, Lilian kini melangkah menuju kamarnya. Melihat Lilian, Hendra dengan cepat mendekat ke arah Lilian kemudian menggendong tubuh Lilian yang mungil itu ala bridal style. Mendapatkan aksi dadakan itu membuat Lilian terkejut, seketika tangan itu langsung mengalungkan di leher Hendra. Lilian menatap wajah tampan Hendra dengan jelas. Tanpa berontak, tanpa ocehan kini Hendra menggendong tubuh wanita yang akan menjadi calon istrinya itu, menuju kamar Lilian. Kini di kamar milik Elvano dan Raina, Elvano meletakkan tubuh istrinya di kasur, tanpa berbicara sepatah kata pun. Melihat itu Raina memutuskan untuk diam. Ya udah diam saja terus. Dewa sampai matahari terbit dari timur. Ucap Raina ngasal. Ya memang matahari terbit dari timur balas Elvano pelan. Oh udah ganti ya? Jawab Raina kini melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Elvano yang melihat istrinya itu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ya Tuhan, aku hampir gila. Gumannya dalam hati. Elvano membuka pakaian tidurnya agar membuat lukanya mengering dengan cepat. Kini Raina berjalan hanya menggunakan celana tidur pendek miliknya dan menggunakan bra, sambil di tangannya memegang baju tidurnya. Melangkah menuju meja riasnya, berdiri di depan cermin rias itu sambil memperhatikan perutnya yang sudah mulai membuncit. Oh my god! Habi lihatlah perutnya udah mulai gendut.
Ucap Raina terbaru dengan keadaan perutnya sambil mengusap-usap perutnya itu. Elvano menatap istrinya itu dan melihat perut istrinya. Dia sadar kini perut istrinya mulai membuncit akibat 3 biji kadal air. Anak-anak Mami, kalian lihat perut Mami mulai gendut sayang. Kalian jangan tendang-tendangannya di dalam. Maaf kalau perut Mami sempit, tapi nanti kalau kalian keluar Mami buatin kamar yang besar ya buat kalian bertiga. Ucapnya kepada perutnya. Mendengar ocehan istrinya, Elvano tersenyum. Bagaimanapun sebelum Raina meminta kamar besar untuk anak-anaknya, Elvano sudah memikirkan semua itu. Tak kuasa melihat tingkah istrinya yang memandangi perutnya, Elvano memeluk tubuh istrinya dari belakang sambil tangannya mengalungkan perut ibu hamil itu, meletakkan dagunya di pundak istrinya itu. Sayang, lihat Dedi kalian begitu manja kepada Mami, tapi tenang sekarang orang yang paling Mami cintai adalah kalian. Ucap Raina dengan polosnya. Mendengar itu Elvano kembali kesal. Tidak ada yang boleh mengambilmu dariku Raina, cintamu hanya untukku. Cetus Elvano. Tapi ini anak-anak kita sayang, ucap Raina kepada suaminya. Hei kalian bertiga, kalian belum keluar saja sudah berniat mengambil istriku. Ucap Elvano memeluk tubuh istrinya itu dengan erat. Ah sayang, kau memelukku terlalu erat. Ucap Raina terkekeh melihat geraman suaminya. Pokoknya kau hanya milikku, renge Elvano. Kau cemburu dengan anakmu? Ucap Raina kepada Elvano. Ah, pokoknya kau hanya mencintaiku. Ucap Elvano. Iya, bayi besarku. Raina mencintai tuan kadal air ini. Ucap Raina terkekeh melihat wajah suaminya. Raina langsung membalikkan tubuhnya dan mengalungkan tangannya ke leher Elvano berusaha tidak mengenai luka pada pundak suaminya itu. Melihat itu Elvano menggendong tubuh Raina. Tangan satunya mengambil baju tidur yang tadi diletakkan di kursi rias itu. Meletakkan tubuh istrinya dengan lembut di ranjang mereka, membantu istrinya memakai baju. Ini sudah sangat malam, pakai pakaianmu dan istirahatlah. Ucap Elvano kepada Raina. Raina memperhatikan suaminya yang memakaikan bajunya, kini dia menatap wajah tampan itu. Hei tuan kadal air, berhentilah cemburu dengan Kakse. Aku sudah tidak memiliki perasaan apapun untuknya. Kau tidak lihat bahkan kita sudah memiliki buat cinta kita di sini. Aku takkan kembali kepada masa lalu, karena masa depan Raina ada di sini. Kau tak perlu cemburu seperti itu, aku hanya terkejut kalau pada akhirnya Kakse membuka hati dan itu dengan orang terdekatmu. Sekarang aku sudah tenang, kalau Cecilia tidak akan mengharapkanmu lagi. Ucap Raina kepada suaminya itu. Mendengar ucapan istri Elvano memeluk tubuh Raina, yang kini sudah menyamping di sisi Raina. Aku hanya takut kehilanganmu, monyet kecil. Aku sangat mencintaimu. Ucap Elvano dengan sangat lembut. Aku juga sangat mencintaimu sayang. Ucap Raina kepada suaminya itu. Next time.